Oke ya, saya share screen sekarang ya. Dalam aspek apa manusia harus mengalami penderitaan dan kemunduran, ini ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Ini tidak didasarkan pada tuntutan dari manusia itu sendiri. Ini adalah kebenaran yang mutlak. Benar. Ya. Setiap orang percaya harus memiliki kemampuan untuk menerima ujian dari firman Tuhan dan menderita di dalam firman-Nya. Apakah ini jelas bagimu? Jadi, sebagai ganti penderitaan yang telah engkau alami, engkau telah menerima berkat hari ini. Jika engkau tidak menderita bagi Tuhan, engkau tidak dapat memperoleh pujian-Nya. Ya? Mungkin engkau telah mengeluh di masa lalu, tetapi sebanyak apapun engkau telah mengeluh, Tuhan tidak mengingat hal itu mengenai dirimu. Hari ini telah datang dan tidak perlu melihat masalah kemarin. Oke, perhatikan saudara ya. Perkataan-perkataan ini saudara, kalau kita renungkan gitu ya, kalau kita ingat di masa-masa kemarin gitu ya, ketika awal-awal kita mengikuti, kan memang kita kan tidak tahu kan seperti apa semua isi daripada firman Tuhan ini gitu. Cukup banyak dan kita pun tidak tahu bagaimana cara memulainya gitu. Dan kita dengan iman saja gitu. Pada waktu itu kan kita mungkin agak bagaimana gitu. Nanti siap nggak menerimanya. Karena kita tidak cukup mengerti apa arti kedatangan Tuhan pada waktu itu kan. Nah, semakin hari semakin jelas sekarang gitu. Nah, saudara, di waktu-waktu kemarin itu rasanya kita itu ada ketegangan juga. Saya boleh merasakannya, saya sendiri juga tegang gitu. Karena kita sedang beralih gitu. Nah, hal ini kadang-kadang yang membuat kita itu tidak bisa begitu serius untuk mendengarkannya, selalu berjaga-jaga gitu. Jadi kemana nih? Jadi kita mulai seperti ada filter gitu. Mana yang mau kita dengar, mana yang tidak. Mana yang mau kita seriusi, yang kira-kira sesuai dengan Alkitab, kita dengarkan gitu. Kalau mulai tidak sesuai dengan Alkitab gitu, kita seperti lalukan gitu. Tidak memperhatikannya gitu. Nah, namun lama-kelamaan saudara, kita itu mulai apa ya, ditundukkan gitu. Tapi cara dia menundukkan itu sungguh sangat lembut gitu. Seandainya mungkin uh, kita langsung melompat ke sini dulu mungkin, teman-teman mungkin tidak pada curiga gitu. Ya. Namun ternyata saudara, semua itu sudah ditentukan dari semula seperti dikatakan tadi ya. Kemunduran kan? Kita lihat saudara ya di awal tadi itu saudara. Lihat saudara. Dalam aspek apa manusia harus mengalami penderitaan dan kemunduran, ini ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Jadi itulah dasar Tuhan tadi yang mengatakan e, e, 1 uh, 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 1
Mungkin engkau telah mengeluh di masa lalu. Tetapi sebanyak apapun engkau telah mengeluh, Tuhan tidak mengingat hal itu mengenai dirimu. Karena tadi kan sudah dikatakan, sudah ditentukan dari semula katanya kan. Itulah yang membuat, karena sudah ditentukan dari semula tadi itu, itulah yang membuat keluhan kita di masa lampau tidak diingatnya. Makanya dikatakan hari ini telah datang dan tidak perlu melihat masalah kemarin gitu. Saudara, semakin kita mendengarkan firman Tuhan itu saudara, semakin kita mengenali wataknya gitu. Jadi kebencian Tuhan terhadap manusia berbeda dengan kebenciannya terhadap iblis gitu. Kenapa berbeda saudara? Karena kan semuanya itu berlaku karena firman-Nya. Jadi bagaimana suasana hati Tuhan? Demikian juga Tuhan gitu. Kebencian Tuhan terhadap manusia itu bukan kepada manusianya, bukan kepada pribadinya, tetapi kepada pemberontakannya, kepada ketidakkudusannya, gitu, kepada keluhannya. Jadi ketika dagingnya itu merasakan penderitaannya gitu ya, maka akan kelihatan responnya. Nah, tapi begitu responnya itu mulai positif, maka dia tidak akan mengalami, tidak akan perlu mengalami penderitaan itu. Bahkan segala hal yang terjadi dalam pikiran kita, khawatir mungkin, takut mungkin, sebetulnya kita tinggal apa ya, terus saja duduk mendengarkan firman-Nya gitu. Datang aja gitu, karena dia yang bilang datang gitu. Karena ingat tadi Tuhan yang menentukan dari sebelumnya tentang kemunduran seseorang, seperti yang dialami oleh Ayub. Bukan karena permintaan iblis supaya Ayub itu diuji. Bukan. Awalnya kan karena Tuhan itu membuat iblis itu iri kan. Untuk mengingatkan tentang kesalahan dia dulu gitu. Please, kamu ingat, kamu lihat nggak hambaku Ayub kan katanya gitu. Tidak ada orang seperti dia katanya. Wes. Itu kan langsung menyinggung iblis kan. Karena iblis itu dulu saudara adalah orang kepercayaan kan gitu. Tapi Ayub kan tidak tahu. Sebetulnya sering seperti itu kita alami. Ya. Jadi Ayub pada waktu itu tidak mengetahui. Kita pun tidak mengetahui. Tapi dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, harusnya kita jadi tahu kan. Kan menjadi bodoh. Kita itu kan rasanya kan jadinya kan menjadi bodoh gitu. Kita sudah tahu, kita diceritakan jalan ceritanya, tapi kita masih tetap bersikap seperti anak-anak. Tidak mau belajar, tidak mau menjadi dewasa.
tidak mau menanggung penderitaan. Anak-anak kan tidak mau menanggung penderitaan. Dia mau hidupnya enak saja, semua segala sesuatu sudah tersedia. Semuanya serba instan gitu. Apa yang diinginkan harus segera terwujud gitu. Itu kan anak-anak, saudara. Tapi ketika menjadi dewasa, kan dia harus belajar. Nah, harusnya kita juga demikian. Belajarlah. Gitu. Ketika kita mendengarkan firman gitu kan, seperti ini kan. Hari ini telah datang. Dan tidak perlu melihat masalah kemarin. Apanya yang datang sih? Firmannya. Gitu. Firman yang baru. Makanya kita tidak perlu berusaha untuk menjadi seperti nenek moyang kita. Seperti para pendahulu kita, seperti para rasul-rasul, seperti murid-murid. Nggak perlu. Karena mereka tidak pernah mengalami firman seperti yang kita terima hari ini. Karena semua firman yang kita dengarkan hari ini adalah untuk zaman sekarang. Apa yang dulu menjadi pertanyaan bagi murid-murid, sekarang ini jawabannya. Jadi sekarang saudara, kita menjalani semuanya dari firman yang diucapkan. Mereka nggak pernah loh mendengarkan yang seperti ini. Bagi mereka semua tentang kehidupan itu masih samar-samar gitu. Tapi mereka setia aja gitu. Gak ngerti kenapa mereka harus menderita. Kenapa Petrus harus disalibkan? Kenapa Petrus pengen disalibkan terbalik gitu. Dia pun gak ngerti gitu. Kenapa Yohanes tidak perlu mengalami mati seperti dia gitu. Apakah Yohanes lebih baik daripada Petrus? Kenapa Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya? Kan pada waktu itu kan karena Yohanes lebih melihat dirinya sendiri dan begitu menghargai dirinya, makanya dia nggak bisa belajar sama Yesus kan? Gitu kan? Kan dia tetap kekeh dengan panggilannya dia kan? Bukankah harusnya dia butuh Mesias juga? Bukankah dia butuh juru selamat gitu? Tetapi dia tetap bertahan pada keadaannya gitu. Kenapa dia nggak merenungkan tentang firman yang baru? Kan pengajarannya Yohanes itu kan mewakili Taurat semuanya. Tapi pengajarannya Yesus kan mengakhiri Taurat. Itu perkataan-perkataan yang baru. Jadi sekarang saudara, ketika kita mendengarkan semua perkataan ini, kita ini seperti jemaat mula-mula gitu. Atau sebetulnya lebih tepat sih, jemaat akhir zaman sih. Tapi kan masih baru mula-mula. Belum luas sekali gitu. Bukan seperti kekristenan yang sudah mencapai umur ribuan tahun gitu. Ya kan?
Kan kira-kira tahun 60-an dimulai kekristenan, saudara. Mulai disebut tahun 60-an ya. Mulai mereka itu disebut dengan julukan orang Kristen gitu. Pengikut Kristus gitu. Atau pengikut jalan Tuhan. Semenjak tahun 300 mulai sah lah gitu, mulai menyebar gitu. Ketika Kaisar Konstantinopel kan memeluk agama Kristen, percaya kepada Tuhan. Tapi justru sebetulnya di situ mulai terlihat kemunduran daripada gereja kan, sampai tahun 1500 gitu. Baru lahir lagi gitu, pembaharuan lagi. Oleh Martin Luther, sama lagi, terus. Jadi ketika Tuhan mulai menjejakkan kakinya di muka bumi dengan kedatangan yang kedua, usianya baru berapa? Taruhlah mungkin 40 tahun ya. Ya sekitar 40 tahun lebih lah, 41, 42 gitu. Jadi orang yang masih dalam pikirannya itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus, itu dianggap ketinggalan gitu. Karena polanya berbeda, saudara. Polanya kita sekarang itu, saudara, adalah benar-benar Tuhan itu berinkarnasi. Sama seperti Tuhan katakan dulu, akan nanti ada orang datang mengatasnamakan aku. Akulah dia. Mereka akan membuat mujizat. Tuhan dulu sudah wanti-wanti, jangan dengarkan dia. Kalau ada orang yang mengatakan dia ada di sini, dia ada di padang gurun, jangan dengarkan mereka. Karena seperti kilat memancar dari timur ke barat. Demikianlah kedatanganku. Kan menerangi. Terbit di bagian yang lain, menerangi bagian yang lain. Cuman saudara, orang-orang tidak menyelidiki kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Mereka pikir kalau sudah datang kedua kali, dibuatlah doktrin-doktrin yang menyesatkan sebetulnya. Itulah akhir segalanya. Makanya sebetulnya doktrin pengangkatan pun sudah berbahaya gitu. Sudah berapa zaman saudara doktrin pengangkatan itu saudara. Sudah berapa banyak yang disesatkan gitu. Apalagi kalau disebut lagi dalam doa berkat seringnya kan. Jemput kita di awan-awan yang permai. Pada kenyataannya sudah banyak orang mati. Bahkan para hamba-hamba Tuhan yang hebat sekalipun tidak mengalami pengangkatan secara fisik seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Orang tidak mau belajar gitu. Tidak mau meneliti gitu. Tidak lapar dan haus akan kebenaran gitu. Tidak memperhatikan setiap perkataan Tuhan Yesus dulu. Seandainya mereka sangat hati-hati memperhatikan kedatangan Tuhan gitu ya. Perkataan Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Tentu mereka akan menemukan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu bukan di mana-mana. Ketika kaki dia itu menginjakkan, kan di Bukit Zaitun katanya kan gitu. Namun kan sebetulnya kan ketika dia menginjakkan kakinya pada diri manusia daging, pada daging manusia, sebetulnya kita semua itu
menerima kedatangan Tuhan itu. Jadi orang-orang yang yang benar-benar memiliki hati yang tulus gitu. Mereka yang memiliki hati yang murni, siapapun dia, walaupun mereka belum pernah menerima firman ini, mendengarkan ini secara firman seperti ini gitu. Sebetulnya tanpa sadar mereka sudah menerima juga. Bahkan siapapun sebetulnya sudah menerima. Yang masalah kalau mereka menolak, maka mereka akan mengalami penghukuman. Tapi bagi mereka yang menerima, lihatlah, engkau dibimbingnya, engkau dituntunnya. Dia seperti penasehat di sampingmu sendiri. Yang menasihati engkau, yang menguatkan engkau. Tuhan yang sama, yang membimbing orang yang pertama kali menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dalam dirinya. Sehingga dia bisa menyampaikan semua perkataan ini. Kalau engkau mau menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali ini di rumahmu sendiri, kan tidak ada yang tahu. Yang tahu engkau sendiri dan Tuhan itu. Ketika engkau menerima inkarnasi Tuhan, berarti engkau sedang menerima Tuhan itu sendiri, Tuhan yang sejati, bukan Tuhan yang samar-samar. Macam mana lagi dikatakan engkau menyembah Tuhan yang samar-samar? Sementara engkau sudah berbicara dengan dia setiap hari. Dia membimbingmu. Ketika engkau punya masalah. Kenapa sih? Bukankah kedatangan Tuhan itu? Bukankah ketika dia menderita, ketika dia menjadi miskin? Apakah dia miskin? Tidak kan? Apakah ketika dia datang dengan tidak punya rumah di bumi ini? Apakah dia nggak punya rumah? Tidak kan? Segala sesuatu yang di bumi ini adalah kepunyaan dia. Dan segala sesuatu di bumi ini bekerja untuk dia. Nah, sekarang coba pikir. Tuhan yang di dalam dirimu ini yang punya semua yang di bumi ini. Kenapa engkau menghambakan dirimu dengan bumi ini? Dengan dunia ini? Engkau mau bergaul dengan mereka. Bergaul dengan dunia ini. Bergaul dengan orang-orang. Engkau mau mendengarkan mereka. Bukan karena tunduk kepada mereka. Aku menjadi manusia bukan supaya tunduk kepada manusia. Tapi aku menjadi manusia, mengalami penderitaan manusia karena aku mengasihi manusia itu. Aku rela menasehati engkau, rela mendampingi engkau. Aku tahu engkau rusak. Aku tahu engkau suka bersungut-sungut. Aku tahu engkau suka memberontak. Karena aku tahu di dalam engkau memang ada pemberontakan. Tapi kenapa aku mengasihi engkau? Kenapa aku sabar menunggui engkau? Itu semata-mata adalah karena kasihku kepadamu. Kenapa aku tekun menuntun engkau?
Cobalah ingat tentang dirimu di masa-masa yang lampau. Bagaimana keadaanmu pada waktu itu? Mungkin sekarang engkau sudah lebih baik. Tapi tahukah kau? Aku bekerja siang dan malam demi engkau. Demi mendapatkan engkau. Aku tidak takut apakah nanti engkau tidak setia kepadaku. Aku tidak takut ketika suatu saat engkau melupakan aku. Engkau menjadi sombong meninggikan dirimu di atas orang lain. Aku tidak takut terhadap itu. Aku dengan tekun membimbing engkau. Jadi, aku memilih engkau karena aku sudah putuskan memilih engkau. Dan sebelum aku memilih engkau, sebelum aku bekerja untuk memilih engkau, aku sudah menetapkan dalam hatiku untuk memperjuangkan engkau. Berapapun harga yang aku bayar, aku harus bayar. Aku pasti akan membayarnya. Itu karena ketetapan dalam hatiku. Coba lihat saudara. Apakah orang-orang sebelum kita pernah mendengarkan perkataan ini? Apakah bisa mengenali Tuhan yang seperti ini? Apakah pernah mengalami Tuhan selembut ini, sesabar ini, setekun ini? Apakah Musa pernah tahu kalau aku selembut ini? Lihat bagaimana dia menyamakan diri dengan aku. Lihat bagaimana dia membantah ketika aku suruh pergilah. Ketika aku suruh kepada dia, malaikatku akan berjalan di depanmu. Jangan aku yang berjalan. Kenapa dia tidak memperhatikan firmanku? Kenapa dia tidak mentaati firmanku? Karena dia punya gagasan yang lain dalam pikirannya. Dia berpikir, kalau aku mengutus malaikatku, aku tidak dapat melindungi dia. Dalam bayangan dia, harus aku sendiri. Dia tidak memperhatikan apa yang kukatakan. Dia tidak mentaati apa yang kukatakan. Padahal sebelumnya, lebih sering sebetulnya malaikatku yang kusuruh. Tapi ketika ucapkan perkataan itu, dia tidak memperhatikan, dia tidak mentaatinya. Jadi sekarang saudara, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari, maukah kita memperhatikan dengan baik? Tinggal 10 menit. Memang pasti ya. Jadi kalau nanti kita hentikan di 59, sudah. Oke. Jadi mari belajar ya. Mari belajar memperhatikan gitu. Kita ini sedang ada di mana gitu. Cobalah lihat keindahan zaman sekarang gitu. Jangan tunggu sorga yang nanti. Tapi apa yang engkau alami sekarang? Sorga itu adalah firman-Nya. Perkataan yang baru yang kau dengarkan setiap hari. Yang membimbing engkau. Yang membuka mata batinmu. Sehingga mata batinmu itu menjadi terang. Sehingga engkau bisa melihat masa depanmu di dalam Tuhan. Jadi penderitaan orang sekarang ini yang belum mendengarkan firman ini, penderitaan mereka adalah
Mereka tinggal dalam kegelapan, saudara. Mereka tidak tahu jalannya. Mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Seorang gembala, seorang pendeta, dia buta. Tapi dia mau menuntun jemaatnya yang buta juga. Tapi mereka bilang mereka tidak buta. Seandainya kamu sadar, kamu mengatakan kamu buta, maka kamu akan melihat, kata Tuhan. Tapi kamu sudah buta, tapi kamu menganggap dirimu itu tidak buta. Maka betapa gelapnya kegelapan itu. Makin pekat, saudara. Maka orang-orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang justru melawan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang langsung lagi. Kalau di zaman yang lalu, mereka tidak akan dihukum. Karena Tuhan belum datang. Tapi ketika Tuhan sudah datang ini, mereka menolaknya. Tidak seperti kemarin, saudara. Sekarang mereka akan dihukum. Engkau tidak akan masuk, katanya. Engkau tidak akan melihat kerajaanku. Itu firman, saudara. Jadi bagaimanapun kita berusaha untuk menolong orang itu, kalau Tuhan sudah mengatakan itu, maka tidak akan pernah terjadi. Karena itu firman. Apa yang kamu katakan akan terjadi. Apa yang kamu ikat di bumi mengenai seseorang akan terikat di sorga. Keputusan yang kamu ambil di sini juga adalah keputusan yang diambil di sorga. Makanya kita mesti hati-hati dengan perkataan kita. Itulah yang terjadi, saudara. Iya, makanya kita mengalami, saudara. Ketika saya katakan, enggak bisa mereka kembali. Coba. Tapi sekarang, saudara, firman Tuhan, ketika kita sudah mengalami Tuhan itu, perkataannya pun berubah. Kalau dikatakan perkataannya berubah, jadinya perkataan kita pun berubah. Sekarang kita mulai merasakan kasihnya Tuhan, kesabarannya Tuhan. Hal itu pun membuat sekeliling kita berubah. Tuhan mulai mengatakan, tahukah engkau sebenarnya? Aku membenci manusia, bukan seperti engkau membenci manusia. Yang aku benci dari manusia adalah pemberontakannya, ketidaktaatannya, kebodohannya, kemalasannya. Aku sempurna. Mereka tidak pernah mau belajar sempurna. Aku sempurna karena aku belajar. Walaupun aku Allah, tapi aku tunduk kepada firman. Apa yang kau katakan, memang itu adalah firmanku. Kepada siapa aku harus tunduk? Adakah orang yang lebih tinggi daripada aku? Adakah pribadi yang lebih tinggi dari aku? Aku tunduk kepada siapa? Kepada firman.
Apa firman itu? Perkataanku sendiri. Kepada siapa aku harus tunduk? Tak ada yang lebih tinggi dari aku. Ketika aku tunduk kepada perkataanku sendiri, kepada firmanku, maka aku akan melihat, aku akan menemukan ciptaanku yang tunduk kepada firman. Sehingga kita semua sama-sama belajar kata Tuhan. Saudara, disitulah kita belajar juga. Tunduk kepada perkataan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita nazarkan, kita mesti belajar menggenapinya. Sekali kita janji, sekali kita mengatakan sesuatu, kita mesti menepatinya. Karena seperti itulah Tuhan. Jadi kita diajar menjadi sempurna, saudara. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi pada kenyataannya kita tidak memberikan tempat kepada Dia dalam hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau mengampuni orang lain, apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika Tuhan sabar kepada kita, lalu kita nggak sabar kepada orang lain, apakah bisa kita katakan kita mengasihi Tuhan? Saudara, pada akhirnya Tuhan berkata, tahukah engkau, aku benar-benar tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Orang fasik aja, aku tidak menghendaki kematiannya, apalagi orang benar. Itu firman. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dia itu tidak lagi dikasih oleh Tuhan, bukan sekedar karena perbuatannya, tapi karena memang dia harus menanggung apa yang dia lakukan, yang dia telah lakukan. Maka dia akan mendengarkan perkataan yang negatif di dalam dirinya. Baik, saudara. Daripada ini, saudara, kita hentikan sampai di sini ya. Ada closing, nanti kita nggak sempat doa. Kita doa. Tapi nanti malam sudah saya edit ya, karena sudah pasti ada ininya. Sudah ada linknya sebetulnya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Buat persekutuan ini, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.